Keluarga ini sangatlah unik. Gomez Adam sebagai seorang ayah dengan ajudan pribadinya yang hanya berbentuk sebuah tangan. Istrinya merupakan seorang Dracula yang cantik dan tentu saja pasangan seperti ini akan menghasilkan anak yang unik. Makan siang anak-anak pun juga berupa makhluk hidup. Keluarga Adam sering sekali bertindak sesuka mereka saja. Bahkan main golf pun diarahkan ke kaca rumah orang lain. Tapi walaupun begitu, Gomez sering sekali merasa sedih karena kakak kandungnya sudah hilang selama 25 tahun dan hanya istrinya yang bisa menghibur kesedihannya. Gomez memiliki seorang pengacara yang sangat akrab dengannya. Pengacara ini juga sekaligus menjadi penasihat hukum pribadi Gomez. Tapi sebagai seorang pengacara, pria ini sering sekali memeras uang Gomez sehingga setiap kali ia datang, Gomez harus masuk ke ruang rahasianya dan mengambil beberapa koin emas. Namun saat Gomez sedang masuk ke ruang rahasianya, pengacara ini malah menyelinap masuk dan ingin mencari tahu cara masuk ke ruang rahasia Gomez. Pengacara ini semakin penasaran setelah Gomez membawa koin emas yang begitu banyak. Pengacara ini ternyata memiliki hutang yang sangat banyak dan cara ia membayar adalah dengan memeras Gomez. Awalnya pengacara ini berbohong dan mengatakan tidak ada uang kepada orang yang menghutanginya. Namun setelah koper berisi koin emas yang dibawanya terjatuh, barulah ia mengaku, tapi ternyata pengacara ini mempunyai rencana licik. Saat terpojok, pengacara ini sadar kalau orang ini sangat mirip dengan kakak kliennya yang sudah lama hilang. Setelah pengacara ini mengungkapkan rencananya untuk mendapatkan banyak uang dan ia bisa melunasi hutang-hutangnya, pengacara ini pun kembali ke rumah kliennya. Keluarga ini sudah menganggap pengacara ini sebagai keluarga sendiri, sehingga saat keluarga Adam sedang melakukan ritual pemanggilan roh, pengacara ini diajak ritual itu. Malam ini keluarga Adam sedang berusaha memanggil kembali kakak tertua mereka yang sudah lama hilang. Secara mengejutkan, di tengah ritual pemanggilan arwah, pintu depan ada yang mengetuknya dan ternyata kakak mereka yang sudah hilang selama 25 tahun sudah kembali. Tapi yang Adam tidak ketahui, pria ini bukanlah kakaknya yang sesungguhnya. Pria ini adalah orang yang disuruh pengacara ini menyamar menjadi kakak tertua Adam yang sudah lama hilang. Dan tujuan dia dikirim adalah untuk memeras semua harta milik Gomez Adam. Gomez Adam tentu sangat percaya bahwa si botak ini adalah kakaknya karena ia muncul tepat saat ritual pemanggilan arwah. Padahal semua ini adalah tipu daya dan rencana pengkhianatan dari pengacaranya sendiri. Si botak yang sedang menyamar ini sangat kaget melihat tingkah laku keluarga Adam yang sangat aneh. Bahkan makanannya pun bukan makanan manusia biasa. Tapi seaneh apapun tingkah laku keluarga Adam, si botak ini tetap harus sabar karena rencananya menyamar sebagai kakak Adam yang sudah sekian lama menghilang berjalan dengan mulus. Bahkan Adam pun menunjukkan ruang rahasia dan brankas miliknya. Jalan menuju brankas keluarga milik Adam sangatlah unik. Bahkan di bawah tanah rumah ini ada sungai kecil menuju brankas itu. Karena mengira si botak ini adalah benar kakaknya, Adam pun malah memberitahukan kata sandi berangkasnya. Si botak ini pun tak sengaja membuka kunci rahasia menuju gudang harta milik Adam. Ia pun tak menyangka kalau harta yang harus ia curi sebanyak itu. Tapi Adam sempat curiga saat dirinya mengajak kakaknya ini bermain permainan masa kecil mereka, tapi si botak ini malah tidak tahu harus mengatakan apa saat bermain. Mulai dari sini Gomez pun merasa ragu dengan kebenaran bahwa orang ini adalah kakaknya. Keluarga ini bercandanya memang agak lain. Ibunya pun hanya diam saja saat anaknya saling setrum di kursi listrik. Ayah mereka pun juga tingkahnya nggak kalah aneh saat ia menyadari kalau ada penyusup di rumahnya yang berpura-pura menjadi kakaknya. Si botak ini menyamar menjadi kakaknya Adam hanya untuk mencuri semua harta di brankas milik Adam. Namun saat ia mencoba masuk ke brankas Adam, ia lupa harus menarik rantai yang mana untuk masuk ke dalam sana dan ia malah menarik rantai yang salah sampai terlempar keluar rumah. Nyonya Adam sudah yakin bahwa si botak ini bukanlah kakak iparnya yang sudah hilang selama ini, sehingga ia mengajak si botak untuk berkeliling makam para leluhur mereka. Terlihat si botak malah bingung dan membuat Nyonya Adam semakin yakin kalau orang ini adalah penipu. Si botak yang sadar kalau keluarga Adam sudah curiga dengan dirinya langsung menelpon ibunya dan meminta pulang. Si botak ini pun pulang menghadap ibunya dan mengatakan bahwa keluarga Adam sudah tahu kalau dirinya adalah kakak Adam yang palsu. Tapi ibunya si botak malah punya rencana lain. Karena ibunya adalah seorang dokter psikologi, ibu si botak tadi pun berusaha mengacaukan pikiran Adam dan terus mensugesti bahwa Adam sedang mengalami gangguan mental sehingga mengira adiknya adalah orang yang palsu. Begitu mudah mengelabui keluarga Adam ini sehingga kini Adam sudah kembali percaya bahwa si botak ini adalah benar kakaknya. Apalagi si botak ini pintar sekali mengambil hati anak-anak Adam. Si botak ini pun sangat girang karena kini keluarga Adam sudah percaya kembali bahwa dirinya adalah kakak kandung Adam yang sudah lama hilang, sehingga mereka bisa melanjutkan rencana untuk mencuri semua harta milik keluarga Adam. Si botak ini pun kini menjadi semakin percaya diri memainkan perannya menjadi kakak palsu di keluarga Adam. Namun saat seluruh anggota keluarga Adam akan pergi ke pentas seni para anak-anak, si botak ini tidak mau ikut karena ia akan menjalankan aksi pencuriannya malam ini.
Namun sudah beberapa jam berlalu, si botak malah berubah pikiran dan akan hadir di acara pentas seni para anak-anak Adam. Mungkin ini rencana si botak untuk membuat keluarga Adam lebih yakin dengan dirinya. Ibu si botak tadi yang juga berniat jahat dengan keluarga Adam datang dan mencari anaknya. Tapi tentu saja tidak ada jawaban karena si botak sedang pergi ke acara pentas para anak-anak keluarga Adam. Ibu si botak tadi malah terjerat jebakan yang ada di rumah keluarga Adam. Si botak yang sedang menyamar ini malah jadi benar-benar menyayangi anak-anak keluarga Adam. Ia pun mulai lupa dengan niat awalnya menyamar masuk ke dalam keluarga ini adalah untuk mencuri semua harta keluarga Adam. Si botak ini kaget karena ibunya tiba-tiba datang ke sini. Tapi keluarga Adam tidak tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak karena ibunya juga menyamar menjadi seorang dokter psikologi yang merawat si botak ini. Ibunya yang sangat licik ini pun sangat marah dengan si botak karena tak kunjung menjalankan rencana pencurian berangkas utama milik Adam. Malam ini keluarga Adam akan mengadakan pesta untuk menyambut kepulangan si botak yang mereka anggap benar-benar kakak mereka yang sudah lama hilang. Padahal ya si botak ini adalah orang yang palsu. Anaknya Adam pun mencari pamannya itu dan ternyata ia mendengar obrolan si botak dan ibunya. Anak ini pun tahu semua rahasia si botak. Ia sangat marah setelah tahu bahwa pamannya itu adalah orang yang palsu. Si botak itu mencoba mengejar anaknya Adam yang kini sudah mengetahui semua rahasianya. Anak itu kabur ke makam keluarga mereka dan si botak ini tidak menemukan tempat persembunyian rahasia di makam keluarga ini. Untuk menghindari kecurigaan dari anggota keluarga lainnya, si botak ini pun akhirnya menunjukkan dirinya di pesta besar keluarga Adam. Tentu saja Adam terlihat sangat gembira karena ia tak tahu kalau si botak ini bukan kakaknya yang asli. Adam mengira bahwa si botak ini adalah benar kakaknya yang hilang, sehingga Adam pun mengadakan pesta besar untuk menyambut kepulangannya. Padahal si botak ini adalah penipu yang menyamar menjadi kakaknya. Si botak ini berkomplotan dengan ibunya yang menyamar menjadi dokter psikologi di keluarga Adam dan juga pengacara keluarga Adam ini. Mereka semua berniat untuk merampas semua harta keluarga Adam. Namun saat pesta selesai, Adam mendapat kabar buruk bahwa anak perempuannya menghilang. Anaknya itu bersembunyi di kuburan keluarga mereka karena si botak tadi mengejarnya. Anak perempuan Adam ini sudah tahu bahwa botak tadi adalah penipu. Saat anaknya ditemukan dan Adam ingin pulang ke rumahnya, ternyata pengacara Adam tidak membiarkannya masuk dan mengatakan rumah ini sudah menjadi milik kakaknya. Sepertinya kini para penipu ini tidak lagi menjalankan aksi mereka diam-diam. Bahkan pengadilan pun sudah memutuskan bahwa kakak tertua di keluarga Adam berhak atas semua harta yang ada. Keluarga ini harus terusir dari rumahnya sendiri karena ulah pria botak ini yang sudah menyamar menjadi kakak tertua di keluarga Adam kemudian merampas semua harta keluarga Adam. Para penipu ini pun mencoba mencari jalan ke brankas rahasia keluarga Adam, namun tidak ada satupun yang tahu caranya. Adam benar-benar sangat pusing sekali memikirkan nasib keluarganya menjadi seperti ini karena terlalu percaya dengan orang yang mengaku-ngaku menjadi kakaknya. Anak-anaknya pun kini harus menjual jus di pinggir jalan dan ibunya mencoba menjadi guru di sebuah TK. Tapi karena ibu mereka adalah seorang vampir, ia malah memberikan cerita-cerita horor di depan anak TK. Bukannya terhibur, anak-anak ini malah menangis ketakutan. Bahkan asisten pribadi Adam yang hanya berwujud sebuah tangan ini mencoba mencari pekerjaan juga sebagai setangan kurir. Walaupun hanya berwujud sebuah tangan, tapi ia bisa bekerja dengan baik. Nyonya Adam benar-benar tak menyangka nasib keluarganya akan menjadi seperti ini karena ulah para penipu ini. Ia pun seperti merencanakan sesuatu dan keluar tengah malam. Ternyata Nyonya Adam kembali ke rumahnya untuk mengambil semua hartanya yang sudah dirampas. Namun Nyonya Adam malah disandra. Untunglah asisten pribadi Adam diam-diam mengikuti dan mengetahui bahwa Nyonya Adam dalam bahaya. Tangan ini melihat majikannya sedang disandra sehingga ia pun cepat-cepat memberikan berita buruk ini kepada tuannya. Awalnya Adam sangat sulit memahami pesan apa yang ingin disampaikan tangan ini. Namun saat menggunakan kode Morse barulah Adam paham. Nyonya Adam disandra karena ingin merebut kembali semua harta mereka yang sudah dirampas para penipu ini. Dengan cepat Adam pun datang menyelamatkan istrinya. Pengacaranya yang berkhianat sempat ingin menghalaunya. Namun Adam memiliki keahlian bermain pedang yang lebih baik. Tapi Adam tidak bisa berbuat apa-apa karena para penjahat ini bersenjata. Adam pun diminta untuk menunjukkan di mana berangkas miliknya dan bagaimana cara masuk ke dalam sana. Si botak ini yang selama ini sudah menipu keluarga Adam terlihat sangat kesal saat ibunya terus menghinanya, sehingga ia pun berubah pikiran dan meminta Adam jangan menunjukkan jalan yang asli. Si botak ini pun mengambil buku sihir yang bisa mengeluarkan angin yang sangat kencang. Adam juga sudah berhasil menyelamatkan istrinya. Si botak ini sepertinya sudah menyesali semua perbuatannya dan kini ia pun berbalik melindungi Adam. Semua dalang dari kejahatannya pun dibuatnya sampai terlempar keluar dan masuk ke dalam kuburan. Karena perbuatannya, si botak ini pun tetap dianggap sebagai kakak tertua di keluarga Adam.